Selamat datang di video kuliah Teknik Reaksi Kimia 2. Sesi ini berisi review mengenai kinetika reaksi kimia yang juga masih merupakan pengantar untuk perkuliahan TK 3103 Teknik Reaksi Kimia 2. Materi kuliah ini disiapkan oleh tim pengajar Teknik Reaksi Kimia 2, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Reaksi kimia adalah proses penyusunan melalui pemutusan ikatan atom-atom di dalam reaktan dan pembentukan ikatan-ikatan baru sehingga terbentuk molekul baru yang mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dari reaktan-reaktan asalnya. Ini adalah contoh ilustrasi reaksi kimia yang kiri untuk reaksi hidrogen dan oksigen membentuk molekul air, sedangkan yang kanan untuk reaksi Fischer-Tropsch, yaitu reaksi antara karbon monoksida dan gas hidrogen dengan bantuan katalis kobalt membentuk senyawa-senyawa hidrokarbon rantai panjang. Seperti sudah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa dalam merekayasa reaksi kimia ada dua sifat yang perlu diperhatikan. Pertama adalah sifat termodinamika dan kedua adalah sifat kinetik. Sifat-sifat ini harus dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan matematika. Mari kita tinjau reaksi A dan B menjadi C. Laju reaksi didefinisikan sebagai banyaknya reaktan yang bereaksi atau produk yang terbentuk persatuan waktu, persatuan tempat berlangsungnya reaksi. Untuk fasa cair adalah volume cairan dan untuk fasa gas adalah volume reaktor. Ada dua model persamaan kinetika. Pertama model empiris yang kita sebut dengan hukum pangkat, yang mana K adalah konstanta laju reaksi, kemudian alfa dan beta adalah order reaksi, yang nilainya bisa berupa bilangan bulat, pecahan, negatif, nol, ataupun positif. Laju reaksi dapat dinyatakan untuk reaktan maupun untuk produk. Jika laju reaksi reaktan atau produk dibagi dengan koefisien stoikiometrinya akan bernilai sama. Model kedua adalah mekanistik, yaitu yang ada hubungannya dengan mekanisme reaksi. Sebagai contoh, model Langmuir-Hinshelwood. Konstanta laju reaksi merupakan fungsi dari temperatur dengan bentuk persamaan seperti diungkapkan oleh Arrhenius. Makin tinggi temperatur, semakin banyak molekul yang bertumbukan dan semakin besar pula kemungkinan untuk menghasilkan energi yang lebih besar dari energi aktivasi. Berikut ini contoh persamaan kinetika hukum pangkat untuk reaksi searah, bolak-balik, seri, dan paralel. Order reaksi belum tentu sama dengan koefisien stoikiometri reaksi. Jika reaksi elementer, maka order reaksi sama dengan koefisien stoikiometri reaksi. Setiap reaksi boleh dimodelkan empiris maupun mekanistik. Sebagai contoh reaksi pergeseran karbon monoksida pada katalis besi oksida. Data kinetik diperoleh dari percobaan. Dan saat data diolah, jika menggunakan model hukum pangkat seperti tampak pada persamaan yang di sebelah kiri, dan akan mendapatkan nilai K dan order-order reaksi untuk masing-masing komponen yang terlibat di dalam reaksi. Jika menggunakan model mekanistik, akan cocok dengan model Langmuir-Hinshelwood seperti pada persamaan yang ada di sebelah kanan. Mari kita perhatikan reaktor batch atau reaktor partaian. Reaktor ini dioperasikan dengan tidak ada aliran yang masuk dan aliran yang keluar reaktor selama reaksi berlangsung. Jadi, reaktan-reaktan dimasukkan sekaligus ke dalam reaktor, begitu pula setelah reaksi berakhir, campuran produk dan reaktan sisa dikeluarkan dari reaktor sekaligus juga. Untuk reaktor batch ideal pengadukan sempurna, sehingga konsentrasi di setiap titik di dalam reaktor pada waktu yang sama adalah sama. Berdasarkan raca massa yang dibangun, maka dapat diturunkan persamaan. Min RA sama dengan min DCA per dt, jika volume reaktor adalah tetap atau tidak ada perubahan volume. Persamaan evaluasi reaktor batch dapat diintegrasikan dengan syarat batas CA sama dengan CA0 pada T sama dengan 0.
Jika diketahui persamaan kinetika reaksi, nilai konsentrasi A awal, dan konversi yang diinginkan, maka waktu reaksi yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tersebut dapat dihitung. Akan sangat berguna karena sangat bersifat umum jika mengubah domain dari konsentrasi A atau Ca menjadi konversi A, Xa, yang mana Ca sama dengan Ca0 atau konsentrasi awal dikali dengan 1 min Xa. Dengan demikian, akan didapat persamaan perancangan reaktor batch untuk volume campuran reaksi tetap dengan kinetika reaksi yang berorde N. Pada sistem yang dapat dianggap sebagai gas ideal, volume molar masing-masing komponen I berharga sama. Dan jumlah mol total adalah demikian. Sehingga jumlah mol sesudah reaksi dengan tingkat konversi Xa adalah seperti ini. Dengan demikian, persamaan perancangan reaktor batch jika volume media reaksi tetap adalah seperti ini, dan jika volume media reaksi berubah adalah seperti ini. Demikianlah uraian tentang kinetika reaksi kimia dan reaktor batch. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa pada topik yang akan datang. Terima kasih.